Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Hari ini kita bakal asistensi terkait progres 5 struktur baja. Nah, di progres 5 itu kita bakal ngedesain sambungan. Nah, untuk desain sambungannya, baut yang digunakan untuk seluruh desain sambungan itu adalah tipe tumpu. Nah, desain sambungannya diambil acuannya dari gaya dalam terbesar elemen. Terus untuk progres 5 ini kita bakal ngedesain 3 sambungan, yaitu sambungan rafter boarding, sambungan bracing balok, sama sambungan rafter kolom. Nah, yang pertama sambungan rafter boarding. Ini bisa teman-teman lihat dari tampak samping sambungan dari rafter boarding. Terus ada tampak atas dari sambungan rafter boarding sama potongan AA dari sambungan rafter boarding. Nah, untuk prosedurnya yang pertama itu kalian ngecek gaya dalam yang ada di boarding. Jadi kalian ngecek gaya dalam boardingnya yang kalian ambil dari SAP, yaitu yang pertama gaya gesernya ambil dari V22 sama gaya aksialnya atau ngambil P dari SAP. Nah, di sini desain yang kalian buat, ntar di sini sambungan rafter boarding bakal ada disambung sama plat L. Plat L-nya tuh di sini, yang aku anotet warna biru. Dan ntar ada 2 baut. Yang pertama baut yang nyambung ke boardingnya, sama yang kedua baut yang nyambung ke rafternya. Nah, ntar kalian desainnya ikutin yang ini aja. Nah, dari gaya geser ini bisa diketahui kalau misalnya baut 1 karena gaya geser dia bakal ngalamin geser juga. Terus baut 2 kalau misalnya dia mengalami gaya geser, baut 2 bakal ketarik. Nah, terus untuk karena gaya aksial ini masuk atau keluar layar ya. Dia masuk atau keluar dari layar gaya aksialnya. Nah, kalau misalnya baut 1 kena gaya aksial, baik baut 1 maupun baut 2 dia bakal mengalami geser si baut. Nah, terus lanjut ke prosedur berikutnya. Yang kalian tentuin itu pertama adalah mutu bautnya. Habis nentuin mutu bautnya, kalian netepin diameter baut sama diameter lubangnya. Jadi kalian gunakan diameter lubangnya itu sesuai standar yang ada di SNI 1729 2020. Terus kalian tetepin jarak antara lubang bautnya. Nah, ini ketentuannya, ketentuan dari kami itu konfigurasi baut yang digunakan adalah 1 baris, baik di rafter maupun boarding. Ya, maksudnya 1 baris tuh misalnya kayak gitu. Jadi kalian bikinnya kayak gitu, 1 baris aja, nggak usah 2 baris kayak gini tuh, bikinnya 1 baris aja. Nah, habis itu cek ketentuan jarak spasi minimum dan jarak tepi minimum. Kalau saat ini juga cek ketentuan jarak spasi maksimum sama jarak tepi maksimumnya. Itu ada di SNI bab J. Terus tentuin profil L buat pelatnya yang sesuai dengan di tabel profil baja. Terus lanjut. Nah, terus kita lakukan penentuan jumlah baut. Jadi yang pertama dilakukan untuk menentukan jumlah baut itu kita ngitung kapasitas bautnya, terus kapasitas lubang bautnya, sama kapasitas dari bautnya akibat kombinasi tarik dan geser. Yang pertama pembilangnya itu pakai gaya aksial, terus buat yang kedua pembilangnya pakai gaya geser. Nah, terus buat jumlah bautnya kita ambil terbesar dari N1 atau N2. Nah, ini buat kombinasi tarik gesernya
Ini ikutin standar SNI. Kalau misalnya FRV kurang dari 0,3 FNV itu kombinasi tarik geser itu bisa diabaikan. Jadi kalian cuma ngitung kapasitas baut sama kapasitas lubang bautnya aja. Kalau misalnya lebih dari 0,3, kalian harus memperhitungkan kombinasi tarik dan geser. Terus lanjut. Buat baut 2 juga sama. Nah, habis nentuin kapasitas bautnya, kemudian dilanjutin dengan pengecekan kapasitas dari pelat terhadap blok geser. Ini nggak cuma blok geser aja. Ini ada akibat, harusnya akibat tarik, geser, sama blok geser. Nah, habis cek kapasitas pelat, kalau misalnya kapasitas pelatnya belum memenuhi, coba ubah dimensi pelat atau ubah konfigurasi baut. Nah, ntar hasil yang didapetin itu mutu baut, ukuran dan diameter lubang baut, terus jarak antar baut, jarak tepi X sama Y-nya, terus profil L yang digunakan itu berapa, terus jumlah baut 1 dan baut 2, sama konfigurasi bautnya. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, buat sambungan bracing balok bakal dijelasin sama Felix. Ya, jadi buat sambungan bracing baloknya, kan untuk yang bracing yang trustnya itu kan kita udah mau merilis, jadi kita langsung lihat dari beban aksialnya aja yang disalurin nanti dari bracing ke balok. Oke, next. Jadi untuk yang sambungan bracing baloknya kita gunakan baut tipe tumpu untuk elemen sambung, kemudian cukup desain dengan gaya yang besar. Kemudian cari gaya, jadi langkah-langkahnya itu cari gaya ultimate dari setiap batang untuk sambungan. Kemudian tetapkan mutu baut, diameter lubang dan bautnya. Kemudian juga tentukan jarak antar lubang. Gunakan konfigurasi baut satu baut saja. Tapi kalau misalnya kalian cuma dapat satu baut, itu untuk compression member itu minimal ada 2 baut. Gitu. Jadi setidaknya minimal 2 baut. Kemudian untuk kapasitasnya kalian cek juga. Ini kapasitas baut dan kapasitas lubang baut dan juga kapasitas dari pelat penyambungnya kalau misalnya diperlukan. Oke, next. Ini jelasin lagi. Oke, selanjutnya buat sambungan rafter kolom. Jadi buat sambungan rafter kolom tuh gambaran besarnya bakal kayak gini. Jadi ntar si rafternya ini bakal disambung ke flange dari si kolomnya. Terus buat desain yang dibuat itu kurang lebih kayak gini ya. Desain sambungan yang dibuat. Jadi ini namanya end plate. Ini ntar tergantung dari pemodelan kalian. Ntar bisa aja, ini kan ada 4 baut, ntar bisa aja kalian dapat 6 baut atau bisa dapat 8 baut. Tapi yang jelas di modelinnya kayak gini. Nama pemodelan, nama sambungan kayak gini tuh end plate. Aku tulis di sini jadi nah, ntar kalian bakal desain sama daftar kolomnya modelnya ini. Nah, oke, lanjut. Nah, buat prosedurnya, pertama kalian ekspor dulu gaya dalamnya yang terjadi di rafter, gaya geser sama gaya aksialnya. Nah, gaya aksialnya dapat PU, ntar gaya gesernya dapat VU. Nah, terus kalian konversi ke sumbu X sama sumbu Y, pakai ini rumusnya, kayak aturan sinus kosinus itu. Nah, terus ntar untuk kita resultanin buat arah X sama arah Y. Nah, berarti untuk gaya aksialnya berarti PUX tambah VUX. Terus untuk gaya gesernya berarti PUY dikurangi VUY. Terus dimutlakin.
Nah, habis dapetin gaya dalamnya nilainya berapa, kalian tentuin mutu sama diameter baut yang akan digunakan. Nah, habis nentuin diameter baut sama mutunya, kita bisa ngecek kapasitas tarik, geser, sama kombinasi tarik dan geser dari baut. Jadi untuk tarik, ini rumusnya ada di SMG. Ini juga akibat geser juga rumusnya juga udah ada di SMG. Terus untuk akibat kombinasi tarik dan geser, kalian cari dulu nilai FRV-nya. Dimana FRV itu gaya geser, beban gaya gesernya dibagi sama luasan baut yang kalian gunakan. Nah, kalau misalnya FRV-nya lebih dari 0,3 FMV, ntar kalian harus hitungin kapasitas akibat kombinasi tarik dan geser. Nah, rumusnya juga udah ada di SMG. Terus diambil kapasitasnya ini PF and aksen T kali. Terus kalian cek kapasitas lubang baut. Ini juga udah ada di SMG akibat tear up sama akibat bearing. Ntar bakal kalian ambil nilai RN yang paling minimum dari ke berapa ya, kelima ini ya, ada akibat tarik geser, kombinasi tarik geser sama kapasitas lubang baut. Ntar didapat nilai RN-nya. Nih, nilai RN-nya buat ngitung jumlah bautnya. Jadi jumlah bautnya itu diambil antara nilai maksimum antara PU sama VU dibagi sama kapasitas yang paling minimum dari geser, tarik, kombinasi tarik geser atau kapasitas lubang baut. Nah, ini penyebutnya kan sama dengan IRN. Terus kalian dapat RN atau jumlah bautnya. Nah, terus dilakuin perhitungan kapasitas momen. Nah, perhitungan kapasitas momen ini sama yang pertama kalian lakuin itu nyari nilai A atau daerah yang mengalami tekan. Ini kalau misalnya dulu di beton kan buat nyari nilai A-nya kan si tekan sama dengan si tarik. Nah, yang tekan ini karena pelatnya yang diarsir ini. Terus yang tariknya akibat dari si bautnya. Ini si bautnya nih ngasih tarik semua. Nah, terus kalian cari nilai A-nya. Nilai A-nya rumusnya ini. Penurunan dari C sama dengan T, ntar dapat nilai A-nya berapa. Nah, ntar berarti yang bakal ngalamin tekan tuh di sini. Ini tekan. Terus yang ini bakal ngalamin tarik atau tension. Ini tekan atau compression. Nah, habis dapetin nilai A, kalian bisa tentuin nilai kapasitas momennya. Jadi cara nentuin kapasitas momennya itu rumusnya ini. Sigma TIDI min AB FY. Dimana ntar hasilnya dikaliin sama faktor reduksinya. Jadi TID ini maksudnya gimana? TI itu sih nilai RN-nya yang kalian dapetin dari ini, dari perhitungan sebelumnya yang ini, yang nilai paling bawah ini, yang penyebutnya. Nilai minimum dari kapasitas geser tarik, kombinasi tarik geser sama lubang baut, ntar kalian dapat RN-nya. Terus DI ini jarak dari
tengah pusat lubang bautnya ke serat terbawahnya. Jadi ini kan pusat bautnya di sini. Terus kali DI itu jarak dari pusat ini ke, ini harusnya D ya, bukan T, sorry. Ini D1, D2, D3 dan seterusnya. Nah, terus dikurangi yang bagian tekannya, yaitu ABFG. Nah, ntar kalian bakal dapetin nilai PMN. Nah, nilai PMN ini harus lebih dari MU. Kalau misalnya masih kurang dari MU, berarti yang kalian lakuin ya tambah jumlah bautnya. Oke. Nah, terus kan tadi kita masih ngitung pertama akibat momennya doang. Nah, yang selanjutnya kita bakal memperhitungkan akibat momen sama akibat aksialnya. Jadi rumusnya RU sama dengan PU aksen plus MU per lengan momen. Ntar kan dapat beban aksial yang terjadi. Cuma kita nggak tahu nih nilai lengan momennya berapa. Jadi karena kita nggak tahu nilai lengan momennya berapa, kita convert si aksial ini jadi tegangan. Jadi kedua ruas ini kita bagi sama NAB. Jadi gaya aksial dibagi luasan kan dapat tegangan. Dapat tegangan. Ini tegangannya sama dengan PU aksen per NAB ditambah tegangan yang diakibatkan sama momen. Rumusnya kan MY per I, di mana I-nya ini profil dari rafternya atau nilai momen inersia dari rafternya. Ntar dapat nilai FU, terus bandingin sama kapasitas per bautnya. Nah, kapasitasnya ini dihitung dalam bentuk tegangan, jadi PRN per NAB harus lebih besar dari FU. Jadi kapasitas tegangannya harus lebih besar dari tegangan yang terjadi. Terus lanjut. Nah, yang terakhir baru cek kapasitas platnya. Cek kapasitas platnya itu akibat dari geser sama belok geser. Kapasitas tariknya harus lebih besar dari beban aksialnya. Terus buat kapasitas plat geser, kapasitas gesernya sama kapasitas belok gesernya harus lebih besar dari beban geser yang terjadi. Oke, untuk selanjutnya dilanjutin sama Felix dulu buat sebenarnya prosedur analisis umum sambungannya itu kayak gimana. Jadi sebenarnya untuk analisisnya udah dijelasin sebelumnya, cuma ini lebih dibuat lebih ringkasnya, garis besarnya aja. Jadi yang pertama itu kita tentukan tipe mutu dan diameter baut. Kita menggunakannya tipe tumpu. Kemudian desain konfigurasi sambungan berdasarkan persyaratan spacing dan distansinya berapa. Kemudian kalian hitung juga kapasitas dari sambungannya, terdiri dari kapasitas baut, lubang, dan kapasitas elemen yang tersambung atau plat penyambungnya. Terus kalian cek dengan basis capacity-nya. Oke, next. Ya, ini jadi dilihat aja dari tabel. Nah, ini ada tipe-tipenya, ada tipe bautnya, dan juga ada sesuai dengan tipe bautnya ada kekuatan tarik dan kekuatan gesernya untuk menghitung kapasitas dari bautnya. Oke, kemudian untuk diameter bautnya kalian juga tentukan sendiri. Misal untuk diameter 16 itu diameter lubangnya kurang lebih 18 mm. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemudian
layout koneksinya, jadi spacingnya itu minimumnya 2/3 D. D-nya itu D nominal dari bautnya. Kemudian itu kalian bisa baca sendiri dari SNI atau ISC-nya, kemudian quick spacing-nya itu sebesar D, sedangkan edge distance minimumnya itu ya dari tabelnya sesuai dengan diameter dari lubangnya, diameter dari bautnya. Oke, jadi misalnya 16 ke 22. Kemudian kalau untuk nilai maksimumnya itu bisa lihat juga ke kanan. Nah, ini ada di SNI LSC juga, jadi jarak maksimum dari pusat baut ke tepi terdekat sebesar 12 kali tebal bagian tersambung. Jadi itu kan untuk menyambungkan berarti ada 2 elemen gitu. Jadi kalian ambil tebal pelat nyambung dan komponen web atau flange ya minimum dari keduanya. Tapi tidak melebihi 150 mm. Kemudian untuk spasi maksimum antar baut tidak boleh melebihi 24 kali tebal bagian tipis atau 300 mm. Ini ada 2, jadi untuk yang dicat terus tidak mengalami korrosi atau yang mengalami korrosi, karena ini gudang kita ambilnya yang 180 mm aja, 14 kali tebal bagian tertipis. Kemudian untuk kalau misalnya kita udah menentukan batasan minimum maksimumnya, kalian buat layoutnya itu seperti apa, kalian kasih ilustrasinya gitu. Oke, selanjutnya. Jadi kalau sudah menentukan layoutnya bagaimana, kita bisa menghitung kapasitas dari koneksi yang kita desain. Jadi kalau untuk kapasitas tarik dan geser dari baut, itu tinggal tegangan tarik ataupun geser dikali dengan bautnya. Dalam hal ini AB-nya itu adalah tanpa ulir ya, atau ulirnya juga boleh dipakai, tapi biasanya lebih konservatif kalau misalnya ulirnya kalian masukin juga. Soalnya kalau ulir itu luasannya lebih kecil, jadi lebih konservatif. Tapi terserah juga. Oke, terus untuk kalau misalnya udah kita hitung geser dan tarik, kita bisa juga mencari kapasitas untuk koneksi dengan tarik dan geser pada koneksi bearing. Rumusnya juga sama, cuma di sini ada modifikasi dari tegangan kapasitasnya. Jadi ada efek dari gesernya, kalian bisa pakai rumusnya dari sini. Jadi untuk tension kalian pakai FNT, nanti kalau misalnya untuk geser kalian pakai FNC nanti. Terus habis itu ini ada user note-nya, kalau misalnya ya yang tegangannya dibutuhkan itu kurang dari atau sama dengan 30% dari tegangan yang dimiliki oleh konektor tersebut, berarti efek dari kombinasi ini bisa diabaikan. Oke, selanjutnya. Ini kapasitas untuk lubang dari bautnya. Jadi yang kita cek, ini ada 2, ada bearing sama ada tear out. Kemudian kalau untuk yang bearing kita pakai 2,4 TF itu, kalau tear out kita menggunakan 1,2 LC. Itu keterangannya kalian lihat di SNI-KS. Nanti kapasitas lubang bautnya kalian ambil nilai minimum dari keduanya. Oke, next. Ini juga kopas juga dari ISC. Nah, jadi kalau dari koneksi elemen-elemen yang terkoneksi dari konektor kita juga perlu cek dari kapasitas elemen yang terkoneksi atau pelat nyambungnya.
Jadi seperti plat pada flange dan cushion plate kalau saya pakai, atau end plate itu juga kalian perlu cek juga. Kalau misalnya dia mengalami tension, kalian cek kapasitas tensinya itu berapa dan kalian bandingkan dengan gaya tarik yang terjadi pada pelat penyambung tersebut. Terus kalau misalnya ada geser, kalian juga cek juga kapasitas gesernya dibandingkan dengan gaya geser yang terjadi. Dan yang terakhir, kalian cek untuk block shear strength-nya. Nah, untuk yang kegagalan kapasitas-kapasitas lain seperti tekan dan flex dan tekuk tidak perlu dicek untuk kasus ini. Karena sebenarnya sambungan yang kita buat ini tuh antara dua elemen yang udah kita hitung kapasitasnya sebelumnya gitu. Jadi udah otomatis kehitung sebelumnya. Oke. Jadi progres ini sampai ini aja, apa ada pertanyaan? Kak mau nanya Kak, Ya. di slide 12, mungkin bisa balik ke slide 12. Itu VO Max, V22, V33 itu maksudnya berarti gimana? Kan ambil nilai paling besar atau gimana? Ambil nilai yang paling besar dari V22 sampai V33. Oh, begitu juga dengan PO Max, kita ngambil yang besar dari tarikan tekan ya? Iya. Oke, sip. Sama satu lagi terakhir Kak, ini deadline-nya kapan ya? Saya kasih tahu. Dari timeline, dari timeline harusnya minggu depan itu. Soalnya dari timeline-nya udah ditentuin gitu loh, kayak gimana caranya sebelum UAS tugas kalian itu udah kelar semua gitu. Jadi kalau mau dimundur agak susah. Kak nanya lagi, ini include gambar berarti ya? Mesti gambar juga kan? Nggak usah sih, perhitungan aja. Buat gambar nanti di progres terakhir, di detailing nanti. Itu progres paling terakhir. Oh, oke, sip, thank you Kak. Ini gambarnya kalian boleh coret-coret dulu supaya kebayang. Jadi di gambarnya baru di progres terakhir untuk di laporannya. Gambarnya kalian boleh coret-coret atau bisa langsung ambil dari sini. Kalian screenshot gitu. Itu boleh. Buat kasaran aja. Buat gambaran yang beneran detailnya ntar di progres terakhir pakai AutoCAD. Kak mau nanya lagi. Di slide 11. Berarti itu nanti bakal ada semacam pelat penyambungnya gitu ya, tepatnya di webnya, lengket ke webnya si rafternya berarti. Sorry. Jadi sebenarnya end plate ini belakangnya itu dilas. Jadi ini di belakang si profilnya itu dilas. Cuma kalian nggak perlu memperhitungkan lasnya. Yang kalian perhitungkan cuma ini aja si kapasitas bautnya. Ini diasumsin si kapasitas lasnya udah kuat banget. Yang kalian perhitungin cuma si kapasitas bautnya.
Oh, oke, berarti bautnya nggak di profil tapi di plat yang udah di las ke profilnya. Jadi profilnya nggak diperhitungkan di sini ya Kak berarti. Iya benar. Oke, sip. Thank you. Ada yang mau ditanyain lagi? Untuk progres-progres sebelumnya mungkin ada yang masih bingung atau ada. Kami tunggu sampai 15.50 aja ya. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, asistensinya bisa bilang. Ini udah nggak ada yang ditanyain lagi. Dari aku nggak ada sih. Oke, oke.
Ya udah, kalau misalnya nggak ada yang ditanya lagi, asistensi hari ini kita akhirin, terus recordingnya boleh di stop. Ya, terima kasih teman-teman udah hadir. Selamat sore, semangat kerjain progresnya. Pak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Kak.